STY pamer main golf di sela pemusatan latihan. Vietnam puji timnas Indonesia, Raja analisa. Ragnar Oratmangun ngebet bela timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Di tengah pemusatan latihan timnas Indonesia di Antalya, Turki, Sintayong membagikan video kegiatan di area lapangan golf. Melalui instastory pribadinya, Sintayong tampak sedang mengajari para wanita cara menendang bola. Adapun pada video keempat, Sintayong memukul bola golf. STY tampak sumringah bisa mendapatkan kesempatan bermain golf serta mengajari sejumlah wanita cara menendang bola dengan baik dan benar. Hanya saja tidak diketahui kapan dan di mana aktivitas itu berlangsung. Sintayong membagikan kegiatannya itu tanpa keterangan lanjutan sedang berada di mana. Pelatih Vietnam Philippe Troucher mendapat libur 2 pekan dan memanfaatkannya dengan pulang kampung ke Prancis untuk merayakan Natal bersama keluarganya. Dilansir dari Bongda 24 Hour, Troucher jarang mendapatkan libur panjang sehingga langsung menghabiskan waktu bersama keluarga. Pelatih yang pernah menangani Nigeria, Burkina Faso, Afrika Selatan, Jepang, Qatar, dan Maroko itu baru akan kembali memimpin latihan skuad Golden Star pada 28 Desember. Dari 50 nama yang didaftarkan tersebut, Troucher kemungkinan akan memanggil 30 pemain untuk pemusatan latihan sebelum memangkas jumlahnya menjadi 23 pemain yang bakal main di Piala Asia 2023. Sementara lawan pertama yang akan dihadapi Vietnam adalah Jepang pada 14 Januari. 5 hari berselang, Vietnam akan bertemu Indonesia. Laga penutup fase grup pada 24 Januari akan mempertemukan Vietnam dengan Irak. Media Vietnam The Tau 24/7 memuji timnas Indonesia yang sedang dalam fase serius mempelajari gaya permainan para lawannya di Piala Asia 2023 termasuk timnas Vietnam. The Tau 24/7 menyoroti persiapan timnas Indonesia di grup D Piala Asia ini dianggap sebagai yang paling matang dibandingkan dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. The Tau 24/7 melaporkan bahwa timnas Indonesia telah memulai latihan di Turki sejak 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Berbeda dengan pesaing mereka di grup D, timnas Indonesia telah menjadi yang paling cepat dalam mempersiapkan timnya. Tidak hanya sekedar latihan, media Vietnam tersebut juga terpukau lantaran timnas Indonesia di bawah bimbingan Sintayong juga menggelar 2 laga uji coba melawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Gelandang timnas Indonesia Mark Locke optimistis skuad Garuda bisa memberikan prestasi di Piala Asia 2023. Mark Locke menjelaskan bahwa TC ini akan maksimalkan persiapan semua pemain. Menurutnya, kondisi tim sangat baik dan semua pemain bertekad memberikan hasil maksimal di Piala Asia nanti. Selain itu, pemain yang hadir berada dalam kondisi siap bertarung membawa nama negara. Menariknya, Mark Locke meyakini bahwa pelatih Sintayong akan menjadi aktor penting. Apalagi dia sudah membangun fondasi tim cukup lama sebelum mereka tiba di Piala Asia ini. Semua pemain akan membantu tugas pelatih asal Korea Selatan tersebut demi memberikan prestasi bagi Indonesia. Pemain Ipswich Town, Cameron Burgess mendoakan Elkan Bagot meraih hasil bagus bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Burgess merupakan sosok berpengalaman di Ipswich. Pemain berusia 28 itu sudah bermain dalam 20 laga di divisi Championship. Menariknya, sama seperti Bagot, Burgess akan ambil bagian di Piala Asia 2023. Pemain yang juga bisa beroperasi sebagai bek kiri itu masuk skuad Australia dalam ajang paling bergengsi di kawasan Asia tersebut. Burgess menyatakan dirinya dengan Bagot sudah sama-sama berbincang mengenai Piala Asia 2023. Ia menilai bisa saja Australia bisa bertemu timnas Indonesia di babak selanjutnya. Timnas Jepang terancam kehilangan salah satu pilar andalannya, Kaoru Mitoma di Piala Asia 2023. Mitoma diketahui mengalami cedera ankle saat memperkuat Brighton di laga tandang melawan Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris. Cedera ankle merupakan salah satu masalah paling mengganggu dalam sepak bola. Proses pemulihannya bisa memakan waktu antara 3 pekan hingga 6 bulan. Sebelumnya, Jepang juga harus kehilangan Takefusa Kubo yang mengalami cedera kala membela Real Sociedad. Media Spanyol Mundo Deportivo menulis soal kekhawatiran terhadap tulang rusuk Kubo seperti dilaporkan Soccer Digest. Sehingga Kubo sendiri diragukan untuk tampil di Piala Asia 2023.
Staf ahli Kemenpora RI Departemen Diaspora, Handan Hamidan, berbagi cerita menarik terkait calon pemain naturalisasi Ragnar Oratmangun. Pesepak bola yang kini berkostum Fortuna Sittard itu sangat berhasrat untuk membela timnas Indonesia. Hamdan mengatakan komunikasi dengan Oratmangun telah terjalin sejak Juni 2023. Dia bahkan belak-belakan mengatakan pemain berdarah Maluku itu yang lebih dulu melakukan komunikasi. Sang pemain tertarik dinaturalisasi karena melihat perkembangan positif dalam tubuh timnas Indonesia. Diketahui Oratmangun adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang saat ini proses naturalisasinya sedang berjalan. PSSI saat ini tengah mendorong agar proses naturalisasi penyerang berusia 25 tahun itu bisa segera rampung sehingga dapat membela timnas Indonesia tahun depan. Kabar positif datang dari pemain timnas Indonesia U23 Irfan Jawahri. Proses pemulihan cedera winger yang memperkuat Persis Solo ini sudah mulai memperlihatkan perkembangan positif. Irfan Jawahri memang sudah absen selama 4 bulan. Dia sempat mengalami cedera yang parah seusai memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 pada medio Agustus lalu. Dokter Persis Solo Iwan Wahyu Utomo menjelaskan Jawahri sudah mulai bisa berlatih secara ringan di lapangan. Namun, dia memang masih harus berlatih di bawah pengawasan fisioterapis. Meskipun demikian, Iwan menegaskan bahwa pemain berusia 22 tahun itu masih harus melewati sejumlah tahapan untuk bisa kembali berlatih bersama para pemain Persis lain. Sebab menurut perkiraan tim medis, winger asal Ngawi, Jawa Timur itu masih membutuhkan waktu selama 3 bulan. Artinya, dia baru bisa kembali terlibat dengan latihan Laskar Sambernyawa pada Maret tahun depan. Tim nasional Indonesia U20 memiliki agenda yang cukup padat di 2024. Di antaranya ialah Piala AFF U19 2024, kualifikasi AFC U20 2025, dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pelatih Indra Syafri akan melakukan berbagai cara untuk memperkuat timnas Indonesia U20, termasuk memanfaatkan para pemain keturunan. Namun Indra Syafri memastikan pemain keturunan harus punya kualitas agar bisa mendumplang performa timnas Indonesia U20. Pria yang menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan saat mengantongi pemain-pemain potensial akan mengusulkan ke Badan Tim Nasional. Sebab BTN akan menindaklanjuti tahapan selanjutnya. Indra Syafri menjelaskan keputusan pemain yang direkomendasikan dinaturalisasi atau tidak berada di tangan PSSI. Sebab PSSI akan melakukan berbagai pertimbangan terlebih dulu. Publik Malaysia dengan akun TikTok @LeoArizo menyebut level pemain timnas Indonesia Ivar Jenner masih di bawah pemain keturunan Malaysia Alfie Chang. Hal itu disampaikan akun @LeoArizo sembari menampilkan video Alfie Chang yang memperkuat klub Liga 2 Inggris Birmingham City sedang mencetak gol. Hanya saja unggahan akun @LeoArizo mendapat balasan tajam dari netizen Indonesia. Salah satunya akun Indonesia 41 Malaysia, salam kenal, yang mengatakan bahwa pemain keturunan asal Malaysia, namun banyak yang menolak bergabung dengan timnas Malaysia. Sementara akun @GianLuigi lebih tajam lagi. Ia membandingkan Alfie Chang dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang pernah merumput di persepakbolaan internasional seperti Van Persie, Khalid Nainggolan, Nigel de Jong, hingga Van Bronckhorst. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.